Setelah itu sliding cycle-nya seperti apa, dan bagaimana cara menangani objection-objection yang ada di lapangan, kita bakalan belajar hari ini. Hari ini kita udah kedatangan speaker kita yang luar biasa, namanya Coach Jasper Sugiarto. Kalau yang namanya prestasi, teman-teman nggak usah tanya, ya kan? Production Club setiap tahun selalu ada, selalu masuk, dan yang pasti yang namanya grup bisnisnya juga sangat bertumbuh kayak gitu, oke? Teman-teman pastikan teman-teman udah di kelas yang tepat. Sebelum kita mulai kelas hari ini, saya akan pimpin teman-teman sekalian untuk kita berdoa sama-sama. Doa, kita mulai. Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu pagi hari ini. Kamu boleh belajar, kamu boleh berkumpul di ruang Zoom ini. Engkau berkati edukator kita hari ini supaya kita boleh belajar dan mendapatkan insight baru untuk memperbesar bisnis kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, langsung saja saya sapa edukator kita hari ini. Pagi, Coach Jasper. Selamat pagi, Robi. Selamat pagi, teman-teman. Terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan deh buat Coach Jasper. Oke. I'm happy dikasih kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman. Jadi apa yang saya mau bagikan kepada teman-teman ini adalah sesuatu yang sederhana, teman-teman, sangat sederhana, tetapi akan jadi powerful. Wah, akan jadi powerful manakala teman-teman mau praktekkan, ya, mau menjiwainya dan benar-benar mengerti alurnya, gitu teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena kita nih waktunya cuma 1 jam teman-teman ya, sama pertanyaan-pertanyaan mungkin jadi 1,5 jam gitu maksimal ya teman-teman. So make sure teman-teman siapkan catatan sambil kita nunggu teman-teman yang mungkin baru mau bergabung, siapkan pertanyaan dan teman-teman konsentrasi. Yang mau pipis sekarang buruan pipis duluan, ya kan? Oke, saya share screen ya teman-teman ya. Iya, Robi, apakah ini tampil layarnya? Tampil, sudah keluar Tampil loh. ya. Wah, topiknya hari ini seru teman-teman. Ternyata kita nih baru tahu closing itu sudah di tangan kita, teman-teman. Closing itu sudah di tangan kita, teman-teman. Gimana caranya? Gimana caranya? So make sure closing itu bisa cepat gitu loh. Dan closing itu bisa 2, 3, 4 case gitu ya. Ada yang mau tahu caranya, ada yang tertarik, ya kan? Ya, cepet-cepet nih, udah ada hampir berapa nih? 80 orang. Nah, kasih tahu temennya, yuk, cepet, masuk. Nah, oke. Kalau yang ketinggalan rugi, ya. Next. Nah. Oke, ya. Teman-teman, closing itu adalah serangkaian proses. Serangkaian proses yang kita dari awal itu harus tahu alur-alurnya. Nomor 1 yang teman-teman mesti pegang ya. Jadi hal ini saya praktekkan berulang-ulang ya. Dan itu membuat rasio closing itu jadi tinggi teman-teman ya. Nomor 1 yang teman-teman harus tahu itu adalah psikologi nasabah. Ya. Psikologi nasabah yang seperti apa? Ya, teman-teman ya. Saya akan jabarkan ada 4 psikologi nasabah yang teman-teman harus tahu. Nomor 1, tidak ada 1 orang pun termasuk diri kita itu suka ditawarin. Nggak suka ditawarin, tetapi mereka open untuk diceritain teman-teman. Ya, contohnya gimana? Zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh kartu kredit? Hampir semua orang itu butuh sebenarnya kartu kredit. Tetapi anehnya pada saat kita ditawarin oleh telemarketing gitu ya, atau yang
berdiri di mall-mall menjajak, ngomong sudah punya kartu kredit ini, kita dengan arogannya, kita dengan nggak nyamannya menghindar dari orang itu atau menutup telepon, karena secara psikologis nggak ada satupun orang yang suka ditawarin, teman-teman, tapi suka diceritain. Ya, hari ini saya akan sedikit memberi contoh pada teman-teman bagaimana mengubah cara prospek itu menjadi sebuah alur cerita. Oke, psikologi pertama. Psikologi kedua, tidak ada satupun orang tuh yang suka diguruin, teman-teman, nggak ada. Ya, agent banyak yang berpikir bahwa memberitahu ini loh produk ini, kalau kamu nggak punya ini nanti kamu bisa kena begini, uangmu bisa habis begini. Mereka tuh nggak suka diguruin, teman-teman. Tetapi calon nasabah itu lebih suka untuk diajak berdiskusi. Oke? Itu psikologis kedua yang mesti teman-teman tahu. Bagaimana nanti mengajak calon nasabah itu berdiskusi, nanti ada contohnya. Lalu yang ketiga, price versus value. Psikologi nasabah ini price versus value. Contohnya begini, teman-teman. Kalau price versus value ini, kita harus tahu benar-benar orang itu harga nggak pernah jadi masalah loh, teman-teman, sebenarnya. Manakala dia mengerti tentang yang namanya value-nya. Ya, contoh yang paling sering saya pakai itu adalah tas. Ya, tas. Kenapa tas gitu ya? Benar nggak sih? Ini ada cewek-cewek ya di sini. Yang cewek katakan saya gitu. Benar atau enggak? Salah satu harga diri wanita yang bikin wanita merasa pride, merasa cantik, merasa lebih terpandang itu adalah di tas. Ya, nomor satu katanya rambut, dua tas katanya. Ya, kita ngomong tas. Ya, banyak wanita yang rela membeli tas mulai dari harga 10, 20, 30, 40 sampai ratusan juta, teman-teman. Kenapa? Pernah nggak kita melihat itu? Karena ya, saya tanya nih sama istri, lu ngapain sih beli tas sampai segitunya gitu loh? Loh, fungsinya tas ini apa sih, saya tanya? Kan cuman membawa barang, membawa benda. Lu beli tas yang ya nggak usah murah-murah banget lah ya, maksudnya yang 2-3 juta juga udah oke gitu loh. Ngapain sampai puluhan juta ya disayang-sayang, kalau hujan ya dimasukin baju, teman-teman, rela kebasahan gitu ya. Dia jawab, Koko sih nggak ngerti value-nya katanya. Pada saat aku bawa ini, aku merasa lebih cantik, aku merasa lebih pede. Dan sikap pelayan itu beda loh. Dia juga tahu loh, pelayan itu di restoran kita bawa tas yang seperti apa itu lebih beda. Oh gitu ya. Oke, so price versus value. Saya akan memberi contoh nanti lebih jelas di belakang tentang price versus value, teman-teman. Ya, mulai tapi ada gambaran ya. Oh ternyata nasabah itu harga itu ternyata nggak jadi masalah loh, selama kita bisa melihatkan sisi value-nya. Oke. Yang keempat, yang teman-teman harus tahu, teman-teman harus pegang adalah setiap nasabah ya, kalau bisa ditunda, ngapain sekarang? Jadi suka menunda itu adalah hal yang paling wajar. Jadi kalau you ketemu nasabah, nanti dulu lah, ini dulu lah, keburu drop duluan, berarti belum mengerti psikologi nasabah. Apabila kita menguasai alurnya ini, 4 psikologi nasabah ini, minimal ya 4 ini, kita udah oke loh, teman-teman. Ya, nomor 1, ingat-ingat ya, kita kuasai psikologi nasabah. Oke. Pengen nggak sih teman-teman, ya, teman-teman, agent ini kan banyak nih. Ya. Semua berusaha menawarkan atau mengedukasi asuransi. Pengen nggak sih kita sebagai agent itu dilihat oleh calon nasabah kita atau dilirik dan didengarkan apa yang mau kita sampaikan? Pastinya mau dong jawabannya. Nomor 1 yang teman-teman harus tahu, ya ini catat ya nanti, karena nggak saya keluarkan di slide, sedikit aja supaya teman-teman konsen.
teman-teman harus menguasai problem masyarakat, problem yang terjadi di masyarakat. Ya, berkali-kali saya membuka pembicaraan kepada orang yang tidak saya kenal, market baru, teman baru. Dari sini teman-teman, 5 pembicaraan ini enggak ribet, cuman 5 doang ya. Yang nomor 1 adalah enggak ada, semua orang itu mempunyai risiko. Oke, semua orang mempunyai risiko. Minimal ada 4 risiko. Minimal itu ada 4 risiko ya. Sakit atau sakit kritis, kecelakaan atau cacat total, meninggal, sama umur panjang, teman-teman. Ya, kalaupun nggak pernah sakit atau sakit kritis, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah mengalami musibah apapun yang nggak cacat tetap total, tapi nggak ada satupun yang escape dari yang namanya kematian, bener ya? Itu bisa jadi bahan pembicaraan. Itu problem yang terjadi di masyarakat. Nomor 2, asumsikan bahwa setiap orang itu sudah punya proteksi, teman-teman. Asumsikan semua orang yang teman-teman temui adalah orang yang sudah punya asuransi, ya. Bukan asumsikan orang yang kamu temui nggak punya asuransi. Saya kebalik, punya asuransi. Kenapa? Karena pada saat orang punya asuransi akan timbul 4 masalah ini. 1, yang pertama, yang tadi yang ini ya. Jadi yang kedua, banyak orang yang sudah punya asuransi, tetapi mereka nggak tahu isi polisnya apa. Benar? Yang kedua, mereka punya asuransi. Yang ketiga ya, mereka punya asuransi, tapi nggak tahu agennya ada di mana. Ya, yang keempat, mereka punya asuransi, tapi nggak tahu cara klaimnya seperti apa. Yang terakhir, mereka sudah punya asuransi, tapi nggak tahu nilai tunainya berapa dan proyeksi ke depannya seperti apa. Jadi contohnya ya, pada saat saya ngomong dengan nasabah, contoh nih, ketemu orang baru ya, kita ngobrol-ngobrol udah lumayan enak ya. Saya akan ngomong seperti ini, ngomong-ngomong, lu pasti udah punya asuransi dong. Ngomong-ngomong, lu udah pasti punya proteksi dong, ya kan? Lu coba cek deh, lu punya polis. Ya, karena berkali-kali aku ketemu dengan orang, ya, permasalahannya ya ini aja, ya saya sebutin 5 itu tadi. Lalu mereka lebih open. Nah, pada saat kita tahu problem yang terjadi di masyarakat, ada 2 hal, teman-teman. Ada 2 hal yang bisa menyelesaikannya itu. Yang pertama itu adalah produk. Teman-teman berafiliasi, teman-teman bekerja sama posisi saat ini dengan Prudential sebagai penyedia produknya. Problem yang saya sebutkan tadi yang tadi itu bisa diselesaikan dengan berbagai macam produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi produk itu berbicara mewakili perusahaan. Oke, bukti-bukti klaim apa segala macam. Oke, saya nggak terlalu bermain di area ini ya, karena ini akan berbicara tentang produk. Tapi saya lebih suka ke sisi ini. Jadi problem di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan 2 hal, yang namanya produk dan yang namanya jasa. Tetapi saya juga mengeksplor yang namanya jasa, karena jasa itu berbicara tentang yang namanya kepribadian kita. Kenapa kita menjalankan bisnis ini dan apa visi misi kita ke depan? Saya ulang ya, jasa berbicara tentang kepribadian kita, kenapa kita menjalankan bisnis ini dan visi misi kita ke depan. Oke, seringkali penolakan itu sudah terjadi di depan, teman-teman. Pada saat kita ditanyain seperti ini, apa alasan kita mengerjakan asuransi? Contoh nih, kita baru ketemu teman, kita baru join ya di bisnis ini. Terus tanya, bro, lu kenapa sih bro? Lu kok dari pekerjaan yang dulunya mungkin manajer apa, bang, kok sekarang lu tiba-tiba jadi agen asuransi? Kalau jawabannya seperti ini ya teman-teman, dan sering kali saya temuin, ya sambilan lah bro. Kalau karena di sana nggak cukup ya buat ini, buat tambah-tambah. Aduh, impresinya orang itu udah, lu nggak bakalan lama itu. Secara psikologis teman-teman harus tahu itu. Teman-teman harus bisa jelaskan, dan jawaban yang sering diterima dan mungkin teman-teman bisa pakai adalah, saya menceritakan pengalaman keluarga saya klaim. Ya, dan itu yang membuat saya join di sini. Teman-teman bisa pakai cerita keluarga, cerita orang terdekat, cerita masyarakat, atau mungkin teman-teman punya kebijaksanaan dalam pikirannya teman-teman bahwa
oke, aku menjalankan pekerjaanku yang lama tuh nggak bisa mentok. Sementara di sini bla 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 bla. Itu lebih bisa diterima, teman-teman. Ya, ya. Ternyata kepribadian kita itu sangat menentukan, ya. Lalu visi misi kita ke depan, visi misi kita ke depan, visi misi kita ke depan itu seperti apa? Teman-teman harus jabarkan, ya, bahwa you mau serius di bisnis ini. Dan you akan membuktikan bahwa setiap tahun you akan naik. Itu powerful banget teman-teman ya. Kelihatannya simple tapi powerful banget ya. Pertemuan pertama mungkin nggak closing teman-teman, tapi teman-teman orang itu ternyata mengamati loh. Orang yang nawarin gua nih sekarang ada di mana? Masih ada nggak di bisnis ini? Masih oke nggak? Oke? Ini teman-teman ya. Next. Pitch deck-nya seperti ini teman-teman. Teman-teman harus punya pitch deck jembatan ya. Tadi ini langsung contoh real ya. Sekarang ini kan udah bisa offline ya teman-teman ya. Banyak yang sudah ketemu offline, teman-teman kalau ke mall itu ramainya minta ampun, hampir 99% itu udah pulih lah teman-teman. Dalam artian rame jalanan apa segala macam dan orang ketemuan itu udah biasa lah sekarang ya. Udah lepas masker juga. Manfaatkan momen ini ya 20 hari ke depan ini untuk sebanyak-banyaknya ketemu mungkin offline ya, tentu saja dengan protokol kesehatan, teman-teman pakai masker, cuci tangan apa, saya nggak bahas yang itu, tapi sebelum mungkin PPKM yang berikutnya atau gelombang yang ketiga, teman-teman ya. Saya sarankan itu kenapa teman-teman? Banyak yang dari kita masih belum bisa menguasai offline secara penuh, teman-teman. Dan memang asuransi ini kalau ketemu online sama offline sedikit berbeda, oke? Sedikit berbeda, oke? Saya tetap menganjurkan untuk, yuk, namanya manusia keluar aja deh. Ya, saya mulai berolahraga nih ya, akan ketemu teman-teman gym apa segala macam. Lumayan teman-teman, lumayan. Yang kemarin yang masih fresh ya, bulan kemarin itu ada closing 17 miliar, API sekitar 200 juta, dan tadi malam menggunakan cara yang sama, lumayan teman-teman, closing kurang lebih 40 sekian juta API teman-teman, dari cuman bercerita. Oke, lanjut ya. Jika ada produk asuransi yang seperti berikut, saya ngobrol sama teman-teman, teman saya ngomong seperti ini, bro, sekali lagi asumsikan bahwa dia sudah punya asuransi. Bro, lu kan pasti sudah punya asuransi kan? Dia diem kalau ngomong soal asuransi itu biasanya orang diem, ya kan, bro, lu coba deh cek lu punya polis ya, sebutkan yang 5 tadi. Kenapa? Biasanya orang punya asuransi lu nggak tahu isinya apa, cara klaimnya bagaimana, nilai tunainya gimana, proyeksi kedepannya gimana, cara klaimnya seperti apa. Umumnya seperti itu. Lu harus cek dulu, zaman sekarang lu harus cek. Style saya ngomong seperti itu ya. Kalau dia jawabnya begini, gue nggak punya asuransi. Apa respon kita? Saya ngomongnya seperti ini. Lu sih gila loh. Zaman sekarang lu nggak punya asuransi. Nggak make sense, men. Nggak make sense. Oke? Maka teman-teman bisa langsung ngomong yang berikut akan saya omongkan ini. Atau sama, boleh deh gue review dulu. Oke, berarti teman-teman review dulu dan masuk ke sini. Sama teman-teman ya, sama. Coba teman-teman simak. Kalau ada produk asuransi seperti ini, lu sakit, lu dibayarin. Ya, lu sakit, lu dibayarin, ya. Umum biasa namanya asuransi, sakit dibayarin. Lu sakit kritis, ada pengganti penghasilan. Ya. Wah, mulai menarik. Apa? Lu sakit kritis ada pengganti penghasilan. Lu kecelakaan, lu cair sampai dengan 400%. Pertanggungannya cair 400%. What? Yang lainnya biasanya 100%, ini 400%. Kalau lu umur panjang, UP-nya itu cair, jadi lu posisi hidup umur panjang, UP-nya lu juga cair. Lu bosen, ya kan? Bosen ini begini teman-teman, artinya teman-teman. Ya 20 tahun dari sekarang gua udah kaya ya, udah udah cukup semuanya ya. Gua mau menikmati lah apa yang gua ini, gua udah nggak butuh asuransi. Preminya dikembaliin semua lu. Lu bosen, dikembalikan 100% lu. Ya kalau meninggal umum, semua sudah pasti cair. Jadi bro, asuransi ini gila. Lu kondisi apapun, you name it, itu pasti cair. Loh, masa ada asuransi yang hidup pun cair? Gila kan? Lalu coba bayangin. Coba lu sebutin kondisi apa yang nggak bakalan cair.
Dia diem. Ya, saya tahu teman-teman otaknya pasti ada yang mana. Ya kalau labs kok polisnya, ya oke, nggak bahas itu ya. Kalau ini artinya polisnya hidup teman-teman ya. Dia mikir, iya ya, keren banget ya. Oke, nah baru masuk ke sini teman-teman. Apakah Anda open untuk mendiskusikannya lebih lanjut? Apakah Anda open untuk mendiskusikannya lebih lanjut? Nah, pada saat teman-teman ini, coba teman-teman perhatikan alurnya dari yang berbicara ini naik terus ya teman-teman ya, pesertanya yang nggak ngikutin dari awal nanti tonton dari awal videonya, rekamannya. Semua itu ada alurnya teman-teman. Ya, teman-teman kuasai psikologi nasabah, teman-teman punya pitch deck yang bagus karena teman-teman tahu problem masyarakat dan teman-teman selesaikan dengan produk dan jasanya. Lalu teman-teman ceritakan itu tadi bahwa asuransi ini, lalu Anda open diskusi selanjutnya. Saya akan menceritakan yang kemarin prosesnya. Jadi abis saya ngomong seperti ini, apakah lu open? Keren banget ya, boleh deh. Gue pengen tahu, kok tapi tanya dulu ya, karena dia lebih mudah. Tanya dulu loh, boleh nggak ya? Saya tanya dulu. Ya boleh lah, teman-teman. As you know, 17 miliar, ya 17 miliar UP itu mewakili ini semua. Kenapa? Ya, saya closingnya total itu 4 cases teman-teman. Totalnya itu 4 cases. Jadi satu orang yang nggak pernah punya asuransi bisa closing 4 cases teman-teman. Saya closing dengan PSS ya untuk mengcover bahwa sakit dibayarin. Iya dong. Lalu ada program kedua PCB 88 1 miliar ya. Tapi ini saya pitch deck-nya bukan ada pengganti penghasilan, disesuaikan karena dia sebagai akomodasi ya. Pengganti penghasilannya jatuhnya ke UP untuk keluarga, Pru Cinta 8 miliar dan Pru Warisan 8 miliar teman-teman. Loh, kok dipecah-pecah begitu? Kenapa nggak jadi satu? Nah, nih teman-teman sekaligus saya mau promosi tentang yang namanya MDRT ya teman-teman ya. Teman-teman, saya bisa closing UP besar ya, banyak teman-teman senior di sini juga bisa closing UP besar karena dibantu dengan yang namanya NML teman-teman. NML itu non medical limit ya. Non medical limit ini untuk agen yang sudah mencapai MDRT maka dia bisa untuk satu nasabah dan satu produk itu bisa 8 miliar teman-teman. Dan itu very very helpful. Nah, sementara mungkin teman-teman di sini banyak yang baru, yang baru belajar jadi agent juga, itu batasannya non medical limitnya per produk 2,5 M teman-teman. Ya, 2,5 M. Jadi teman-teman untuk komparasi yang sama, coba bandingin antara MDRT sama non MDRT. Kalau non MDRT di total berarti ya contoh lah 3 produk berarti ya. Anggap 4 produk nih. PGB, PSGB ya. Terus Pru Cinta, Pru Warisan, PCB 88. Berarti bisa 2,5 M, 2,5 M, 2,5 M, 2,5 M. 10 M. Kalau saya mau dimentokin bisa 8, 8, 8, 8. Loh, 24. Jauh ya teman-teman ya, 10 sama 24. Loh, kenapa? Kok mesti kita punya batasan non medical limit yang besar? Nah, sekali lagi kita harus tahu problem di masyarakat. Nggak semuanya orang itu mau di medical, teman-teman. Ya, tentu saja yang sehat ya. Maksudnya ada orang-orang tertentu yang takut sama jarum suntik ya. Ada orang-orang tertentu yang ngeri gitu loh kalau ke rumah sakit sekarang untuk medical. Nah, dia nggak mau. Nah, otomatis orang yang fasilitas itu lebih mempermudah teman-teman ya. Jadi teman-teman tanya sama leadernya, gue mau jadi MDRT gimana sih biar batasan medical limitnya gue besar gitu loh ya teman-teman ya. Oke, habis itu kecelakaan ya teman-teman ya, lanjut ya. Kecelakaan diwakilin oleh apa teman-teman? Pru Cinta teman-teman. Coba cek Pru Cinta. Kalau meninggal di bulan Ramadan cair berapa persen? Nah, tuh. Umur panjang ya, umur panjang. Cek Pru Warisan dan
PCB 88 ya, 8899 UP-nya cair ya. Bosan teman-teman ya, bosan dikembalikan 100%, diwakilin oleh apa? Cek produk Pru Cinta. Ya kan? Lu meninggal umum, semua udah pasti cair. Gila produknya, keren produknya, yes. Jadi satu agent bisa closing satu orang 4 case, so easy. Sederhana ya teman-teman ya, sederhana sekali ya. Apakah Anda open untuk mendiskusikannya lebih lanjut? Jadi kesimpulannya nih apa sih teman-teman? Kesimpulannya sih teman-teman, bisnis ini, bisnis yang dahsyat ini, bisnis yang teman-teman ikuti ini, dasarnya cuma ini, cuma cerita. Kuasai teknik bercerita dengan baik, menggunakan mimik muka, intonasi, gerak tubuh, dan jeda dengan baik. Membuat apa yang teman-teman sampaikan kepada calon nasabahnya teman-teman itu menjadi sesuatu hal yang menarik. Oke? Cumcerit. Jadi bisnis ini sederhana ini. Jadi kalau ditanya lu bisnisnya apa sih? Bisnis gua cuma ngafe-ngafe sama cumcerit. So simple ya. Oke. Oh alah, baru tahu ya. Di sini cuma cerita. Jadi kuasailah teknik bercerita dengan baik. Oke. Karena teman-teman udah tahu alurnya, ya. Saya gambarkan melalui segitiga ini, teman-teman, ya. Jadi bagi teman-teman yang berpikir bahwa penolakan di masyarakat itu besar, berat banget. Karena kita nih nggak ngikutin alurnya. Kalau saya gambarkan melalui segitiga terbalik ini, teman-teman, approaching, lalu membacakan proposal dan HO, proporsinya itu menurut saya, approaching itu yang paling besar, paling menentukan. Makanya judulnya di awal, closing di tangan saya. Jadi cara kita approach melalui pitch deck yang baik, melalui kita pemahaman akan psikologis nasabah, itu membuat porsi HO-nya, handling objection-nya itu so small, teman-teman. Ya, karena kita approach-nya udah bagus, orang itu open untuk membaca yang namanya proposal. Oke, gue mau lu buatin. Ya, so teman-teman ini juga tips bagi teman-teman ya. Please biasakan membaca proposal itu tidak seperti agen pada umumnya, ditunjukin proposalnya, baca proposalnya gitu. Enggak, teman-teman, tapi melalui cerita. Jadi saya menceritakan, saya biasanya ngomong seperti ini. Ko CAI Om Su. Ini proposal sudah saya siapkan. Apa yang saya omongkan bisa dipertanggungjawabkan hitam di atas putih. Tetapi kenapa sih asuransi itu cenderung susah dipahami? Kenapa? Satu, tulisannya kecil-kecil. Dua, banyak agen mungkin yang belum bisa mendeliverikannya atau menceritakannya dengan benar-benar baik. Om sama tante tidak perlu langsung percaya dengan apa yang saya omongkan, tetapi saya nantinya di akhir akan menunjukkan hitam di atas putihnya. Itu cara saya membacakan proposal. Oke, lalu saya bercerita tentang proposal ini. Proposal ini berbicara tentang begini, apa yang lu dapatkan, itu lebih diterima. Setelah terakhir baru ini loh, gua yang tadi ngomong ini. Gue yang tadi ngomong ini. Gue yang tadi ngomong ini. Gue yang tadi ngomong ini. Baru dia ngomong, orang ini bisa dipercaya. Karena approach-nya udah bagus, pitch deck-nya bagus, bacain proposalnya bagus, HO itu teman-teman, ya itu bagian terkecil. Cuman tinggal orang nih, cuman tinggal diyakinin, didorong, cuman gitu dong. Kayak dipinggi apa ya? Cuman tinggal dijorokin, nah lo, mereka tuh cuman butuh yakinkan gua please, gitu loh. HO itu seperti itu analoginya teman-teman. Jadi bagian terkecil, jangan kebalik ya teman-teman ya. Karena teman-teman udah oke, HO itu bisa diprediksi. Ya, approach oke, baca proposal oke, HO itu bisa diprediksi teman-teman. Kenapa? Mereka tuh nggak ada kelas-kelas kayak begini. Jadi HO-nya itu ya cuman itu doang, dan Nero itu menyempit jadi 4 hal ini. Nah, oke ya. Baca sama-sama. Jika langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan tepat, kita dapat dengan mudah memprediksi objection yang akan dikemukakan calon nasabah. Ya, kita dapat memprediksi dengan mudah. Yang pertama, mahal. Iyalah, polis 4 biji, Bos. Pasti mahal.
pasti murah. Pasti orang itu mengeluarkan ekstra uang gitu, ya kan? Teman-teman catat karena saya nggak keluarkan di slide, satu mahal. Biar kata orang kaya ya teman-teman ya, ngomong mahal itu juga mereka sudah fasih gitu loh ya. Wih, keluar preminya kemarin 200 juta teman-teman setahun teman-teman ya. Keluar preminya 200 juta bayar 10 tahun ya. UP yang didapatkan berapa? 17 miliar. Jadi gini, wih, mahal loh kok. 200 juta ya, itu sebulan 18 juta ya. Nah, teman-teman hati-hati. Untuk agent baru, seringkali begini, aduh mateng aku, ini apa kemahalan ini. Takut tak turunin. Udah keder teman-teman, takut teman-teman ya. Udah takut banget gitu loh, takut nggak laku gitu loh. Teman-teman harus tenang dan teman-teman harus melihat sisi ini bahwa teman-teman juga melihat dan memperlihatkan kepada nasabah. Saya ngomong seperti ini ya, ini contoh langsung ya, real ya. Wih, kok mahal banget loh kok. Itu preminya 18 juta loh, sebulan 18 juta lo dapat. Ini loh. Gila, banyak loh ini. Ya, sekali lagi lihat profil nasabah loh ya. Ini saya sudah fact finding dulu, dia memang berada, punya duit apa segala macam. Udah oke ya, teman-teman ya. Yang pertama, pastikan berarti tahu profil nasabahnya dulu ya. Saya tanya seperti ini, bro, bener nggak sih mahal atau murah itu relatif? Dia mangkut-mangkut tapi nggak terlalu ngerti. Maksudnya gimana kok gini? Lagi itu dia lagi suka main jam teman-teman ya, main jam. Jadi jam, dia pakai jam yang kurang lebih harganya 200 jutaan Rolex gitu ya, 200 jutaan. Rolex pun itu ada kastanya teman-teman ya, ada levelnya ya. Dia pakai yang kelas lumayan lah, 200 juta. Saya tanya sama dia, bro, menurut lu jam lu ini bagaimana? Wah, ini ya jam biasa kok. Lihat ya, 200 juta jam, dia ngomong, wah ini jam biasa kok, ini yang lebih mahal banyak lah. Ini biasa-biasa aja. Murah ya bro menurut lu ya? Iya ya paling murah lah. Orang kalau tahu jam ya ini pasti yang paling murah lah, kelasnya paling murah. Bagi aku bro itu jam mahal banget bro. Jadi mahal atau relatif itu mahal atau murah itu relatif. Tapi kenapa kok lu mau pakai itu, bro? Ya lain lah kok. Kalau lu ngerti jam ya orang kalau pakai jam segitu ya orang melihat lu udah menang satu step lah. 200 jam aja 200 juta aja di tangan gitu loh. Ya lu lebih pede lah. Ya overall oke lah. Tapi ya lebih tinggi lagi ya ada gitu. Ngomongnya begitu, teman-teman. Oke. Jadi lu meningkat ya value-nya. Nah, ini menyinggung yang tadi saya ngomong price versus value. Sekarang yuk kita bahas, bro. Mahal atau murah. Lu hitung dengan lu punya dukun, lu punya sinus kosinus, lu punya ilmu algoritma apapun, 200 juta kaliin 10 tahun lu keluar duit berapa? 2M. Total aset yang lu jaminkan keluarga lu pasti punya dengan lu punya produk ini berapa? 17M. Artinya, bro, 200 juta ke 17M. 200 juta mahal atau murah, bro? Murah banget. Murah banget. Ini sih untung ini 850% dia bilang seperti itu. Please, lu yang tentuin, lu yang ngomong, bukan saya. Itu ya teman-teman ya. Ada yang mahal yang benar-benar mahal teman-teman. Gila mahal banget, nggak sanggup apa segala macam. Teman-teman juga kan kita bisa juga ngomong seperti ini ya setelah tahu profil nasabah. Nggak apa-apa, Pak, Bu, Om, Tante. Kita bisa mulai dari yang paling murah. Kita bisa mulai dari jangan murah, sorry. Kita bisa mulai dari yang kita mampu. Kita mampu dulu, Bapak Ibu mampu. Please jangan sungkan. Bapak Ibu tahu bahwa produk ini bagus. Bapak Ibu tahu bahwa produk ini berguna untuk Bapak Ibu. Please jangan sungkan untuk berbicara tentang kemampuan yang real. Silakan, saya tugasnya hanya membantu. Itu lebih oke, teman-teman. Ya, teman-teman ya. Oke. HO yang kedua, ya. Robi, ini diselesaikan dulu aja ya materinya, nanti baru tanya-tanyaan di belakang gitu ya. Nggak apa ya. Oke, bro. Oke. Ditunda ya, teman-teman. Ya kan tadi sudah dijelasin.
Pertama, psikologis nasabah itu suka menunda. Jadi ditunda itu adalah hal yang wajar. Meskipun dia tuh ada duit, teman-teman. Tapi namanya orang suka nunda. Kalau bisa nanti, nggak ngapain harus sekarang gitu. Ditunda dulu. Kok, kalau misalkan bulan depan gimana katanya dia? Kalau misalkan bulan depan bagaimana? Boleh nggak? Ya, kalau yang baru-baru teman-teman mungkin jawabnya seperti ini, jangan, lebih baik sekarang karena ada yang namanya resiko. Nanti lu kena corona apa segala macam. Waduh, gua balapan sama resiko itu HO biasa menurut saya. Terus apa namanya? Ada cashback apa segala macam ya teman-teman ya, yang itu yang ditonjolkan. Apakah itu bisa berhasil? Bisa jawabannya ya, tetapi saya memilih sedikit yang berbeda dan teman-teman bisa praktekkan. Saya suka bercanda teman-teman, jadi saya prospek itu santai. Kok boleh tunda? Mantap bro, asik bro. Kaget dia, biasanya agen lain kalau ditunda bilang jangan, ini mantap, malah bilang mantap, malah bilang asik. Saya bilang gini, asik bro, tunda aja. Lu mau tunda 1 minggu kayak 1 bulan kayak 1 tahun kayak, kalau bisa lebih lama lebih bagus bro. Berhenti. Maksud lu kok? Iya bro. Kalau lu tunda lebih lama, usia lu kan nambah nih. Kalau usia lu nambah, premi lu lebih gede. Kalau premi lu lebih gede, komisi gua lebih gede. Gua lebih happy ya. Tapi sambil teman-teman harus main mimik muka bercanda. Dia ketawa, saya juga ketawa. Oh, masa begitu? Bro, itu tadi bercanda. Tapi lu coba, lu pikirkan. Lu boleh kok tunda. Berapa lama pun itu hak lu. Ya. Tetapi setiap apa yang kita ambil tindakan selalu akan ada implikasinya. Ada cost yang harus dibayar. Cost apa, bro? Kalau cuma kenaikan premi doang, mungkin lu bisa cover, bro. Mungkin lu bisa tambahin preminya. Tapi bro, kalau seandainya resiko itu datang duluan, bagaimana dengan nasib anak istrimu? Padahal cuman gara-gara kita ngambil stupid decision, nunda sekian waktu doang. Nggak ada artinya. Coba lu pikirin dulu. Terserah lu. Dia langsung mikir, ya udah deh, sekarang aja. Ajuin aja deh. Sih, teman-teman. Dari teman-teman pandai bercerita, pandai bercanda, dan membawakannya dengan oke, orang tuh bisa berubah pikirannya. Oke? Yang berikutnya, ketiga, ada 4 doang ya. Wah, ini yang paling sering. Udah bawainnya bagus, bla 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 bla. Dia sungkan. Aduh, tapi gimana ya, Jasper ya? Saudara saya agen, atau dia ngomong seperti ini yang sering ditanya, agen saya lo udah senior, udah lama dia, udah prestasi, udah keliling luar negeri, udah kemana-mana, dan namanya itu Ibu Irin Sutanto gitu. Misalkan seperti itu, ya langsung keder teman-teman. Gila, itu GE owner saya, pulang aja gitu ya. Jangan teman-teman, maju aja teman-teman ya. Saya encourage teman-teman maju aja, fight aja ya. Tapi bukan dengan menjelek-jelekan atau menjatuhkan. Itu yang banyak dijatuhkan, dilakukan kampret-kampret di luar sana. Kita nggak mau main seperti itu ya. HU-nya bagaimana saya lakukan? Saya ngomong seperti ini biasanya. Jadi teman-teman begini loh teman-teman, kenapa jangan dipikir bahwa ide-ide atau cara-cara yang saya lakukan ini luar biasa gitu. Saya menemukan tidak, teman-teman. Ternyata ini sudah diajarkan dari 10 tahun yang lalu. Jadi ada yang ngebimbing kita. Jasper join di sini sama seperti teman-teman. 10 tahun yang lalu sama seperti teman-teman yang ada hadir di sini. Mungkin teman-teman baru di sini ya. Ikuti kelas-kelasnya, catat, praktekkan teman-teman. Maka nggak lama teman-teman pasti akan jadi sama seperti leader-leader senior yang ada di sini. Jago-jago teman-teman. Ya, luar biasanya MRT ini gini loh teman-teman, rahasia semua dikasihin, diajarkan supaya kenapa? Kita mau menggunakan bisnis ini yang cumcrit ini untuk mengembangkan orang-orang, termasuk teman-teman dan saya. Ya, jadi saya pada waktu awal agent, saya jawabnya ya sama. Seperti ini teman-teman. Om, Tante, Bapak, Ibu, Bro. Seandainya orang
sakit, sering nggak sih kita dengar yang namanya, gua mau cari second opinion dari dokter kedua, bahkan dokter ketiga atau keempat. Iya, sering. Bro, sama. Profesi kita adalah jasa. Dokter adalah jasa juga. Pernah nggak sih? Tadi kan ada problem masyarakat seperti itu. Seandainya aku datang bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkan agen yang pertama, tetapi melengkapi. Seandainya agen yang pertama juga mengalami yang namanya resiko. Ingat, kita nih manusia, mengalami yang namanya resiko. Bisa juga sakit kritis, kecelakaan, cacat total, atau meninggal. Mereka juga bisa sama. Apa jadinya? Jadi nggak ada pernah ruginya punya dua agen. Ini dua agen yang profesional dan stay. Itu ya teman-teman. Itu cara menjual dirinya teman-teman. Profesional dan stay di bisnis ini. Contoh, agen A terkena resiko. Saudara yang dibangga-banggakan terkena resiko. Mau lari ke siapa minta tolong? Ada agen B. Agen B sama. Mungkin ada halangan. Bisa kerjasama sama agen A. Jadi bukan saling beradu, tetapi saling melengkapi. Ya, saya biasanya ngomong seperti itu. Kedua, karena kita dianggap lebih junior, jangan pernah ngemis ya teman-teman. Bantu-bantu saya lah. Masa sih nggak percaya sama saya? Wah nih, aduh jangan. Itu big no-no, buat saya big no-no. Yang saya lakukan adalah seperti ini. Beri saya kesempatan untuk bertumbuh bersama Bapak, Ibu, Om, Tante, dan kita ya beri saya kesempatan untuk bertumbuh bersama Om, Tante, dan saya akan tunjukkan bahwa saya akan saya belum sarapan, low blood sugar. Saya akan servis Tante, Om dengan profesional. Dan saya akan tunjukkan dari waktu ke waktu saya akan berprestasi. Aduh teman-teman, dari 10, kalau saya ngomong 10 seperti itu, 8 atau 9 deh closing. Waktu awal ya dulu ya. Kenapa? Ternyata nasabah di luaran sana itu teman-teman, mereka itu mau asuransi itu mau, mereka tahu gunanya tuh mau, cuman tinggal nyari gitu loh, orang-orang tuh yang benar-benar mau, orang-orang agent tuh yang benar-benar sungguh-sungguh, agent tuh yang benar-benar mau nunjukin gitu loh. Nah teman-teman dari tahun ke tahun menunjukkan prestasi teman-teman, konsistensi teman-teman, itu yang bikin teman-teman makin dipercaya, marketnya makin luas, makin besar. Ya, bukan dengan ngemis. Oke? Yang terakhir, komparasi dengan kompetitor. Ayo, siapa yang sering ketik saya dibanding-bandingin gitu ya. Udah jawab mahal di oke. Jawab ditunda oke. Saudara agent sudah komparasi dengan kompetitor. Ya, tunggu dulu deh, gue lagi dibandingin ini. Lagi dibandingin sama asuransi X katanya. Asuransi X gitu ya. Apa yang teman-teman mau jawab? Umumnya akan menjawab seperti ini teman-teman. Kita pasang kuda-kuda, kita mau berantem bahwa Prudential harus menang gitu ya. Coba teman-teman gunakan HO ini ya. Kalau cocok silahkan pakai, kalau enggak jangan. Saya pakai seperti ini. Saya bandingin dulu ya. Saya jawabnya harus dibandingkan. Psikologisnya kenapa teman-teman? Begini teman-teman, jangan menolak, jangan dibandingkan, tapi harus dibandingkan. Produk apa di dunia ini yang tidak ada pembandingnya? He is the one and only. Mungkin jarang atau sedikit. Aqua, ada Cleo, ada Aqua, ada Aquades, ada Alfamart, Indomaret punya Aqua, ada produk pembandingnya. Handphone ada iPhone, Boba, ya. Ada Samsung, ada Oppo, ada Lenovo, ada apalah nggak tahu, banyak ya, Xiaomi. Semua produk itu harus dikomparasikan teman-teman. Jadi jangan keberatan dengan yang namanya komparasi. Kita harus siap. Dikomparasi dengan kompetitor harus Om Tante, harus. Tapi boleh ya, saya kasih kisi-kisinya supaya Om dan Tante tidak terlalu melebar.
Ada tiga hal yang harus Tante Om lihat benar-benar sebagai komparasi. Yang nomor satu adalah perusahaan. Nomor satu adalah perusahaan. Om, Tante, saya tanya ya, kalau beli asuransi itu untuk jangka waktu pendek atau untuk jangka waktu panjang sih kita perlindungannya? Loh ya panjang, Jasper, 10-20 tahun lalu. Oke, kalau begitu penting nggak menurut Tante perusahaan itu memiliki keuangan yang kuat? Loh, penting banget. Iya Tante, karena nggak lucu ya kalau misalkan kita klaim nggak ada duitnya, ternyata perusahaan itu konyol atau perusahaannya tutup. Jadi faktor safety itu, jadi kita berbicara juga tentang faktor safety perusahaan melalui keuangan perusahaan. Tante, Om, sekarang nih zamannya gampang banget. Semua era informasi terbuka. Silahkan lihat di internet atau di majalah investor, rate asuransi perusahaan asuransi yang tertinggi. Itu ada skalanya, Tante, kekuatan keuangan perusahaannya. Nah, kebetulan sudah lebih dari 15 tahun Prudential ini, kebetulan ya Tante ya, selalu yang di kasta paling tinggi, keuangan di atas 15 triliun lebih, dan aset di atas 15 triliun lebih, dan selalu nomor satu. Nah itu Tante bisa cek. Elegan ya teman-teman, cara ngarahinnya bukan Prudential itu nomor satu, bukan, tapi melalui cerita. Yang kedua, yang Tante Om perlu pertimbangkan, satu perusahaan, dua agent Tante. Ya, Tante bisa tahu dengan pasti agen-agen yang ada isinya atau enggak, dalam arti menggunakan pikiran sama hati untuk servis Tante, menjelaskan sama Tante atau enggak. Tante bisa rasakan itu, Om bisa rasakan itu. Kedua, Tante bisa ngelihat agent itu dari sisi prestasinya. Ya, saya kebetulan masih baru Tante, tapi saya akan membuktikan tahun depan saya datang ke sini, saya akan bawa prestasi kepada Tante. Wah, keren ya teman-teman. Udah janji gitu nggak mungkin nggak prestasi dong, ya. Yang ke agen. Lalu Tante, yang paling penting Tante, agen itu kenapa sih? Karena agen itu adalah jembatan antara apa? Perusahaan dan Tante dong, yang ngebantu kalau ada data-data kurang lengkap, memberi informasi apa agent. Jadi nggak lucu Tante kalau kita tahu track record agent tersebut kutu loncat. Nah, itu bahaya Tante. Ya. Yang kedua, yang ketiga, produk. Baru kita ngomong produk. Ya. Kita harus fair bahwa produk asuransi tidak ada satupun yang superior, teman-teman. Ya. Satu produk mengalahkan seluruhnya, tidak ada. Produk asuransi itu kan selalu berimbang. Ini nanti lebih unggul, ini nanti lebih unggul, lebih unggul. Tetapi ini jadi tidak signifikan. Manakala dipatahkan oleh poin nomor satu, perusahaannya besar. Coba kita berlogika. Perusahaan yang seperti apa yang mampu membuat produk yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain? A, pilihannya perusahaan yang keuangannya nggak kuat. B, perusahaan yang baru saja muncul. C, perusahaan yang sudah lama dan keuangannya kuat. Pilihannya yang mana? Pasti yang C, benar ya? Oke, lalu teman-teman ceritalah tentang yang namanya GIO. Oke, apa itu GIO? Guaranteed Issuance Offer. Nggak pernah ada di dalam sejarah, nggak pernah ada di dalam kitab manapun gitu ya. Sebuah perusahaan asuransi yang orangnya nasabah lama ya, polisnya masih hidup, nasabah lama, nasabahnya juga masih hidup, tetapi sudah pernah klaim berkali-kali, udah sakit berkali-kali, klaim mungkin ratusan juta sampai plafonnya habis-habis. Boleh upgrade kalau punya manfaat hospital yang lama, diubah dan diterima apa adanya menjadi manfaat hospital yang sesuai tagihan. Gendeng, edan, nggak waras. Woi, perusahaan mana yang mau lawan? 3 hal itu. Menang kita pasti. Ya, teman-teman ya. Jadi nggak jadi komparasi lagi udah pasti. Ya. Jadi nasabah beli ini ada kemungkinan dia akan di-upgrade lebih baik lagi. Sederhana teman-teman. So, teman-teman tadi sudah belajar tentang alurnya. HO itu bagian yang kecil, tinggal jorokin doang. So, closing di tangan saya. Ngapain? Tepuk dadanya, closing di tangan saya. Saya hampir selesai teman-teman, singkat kok.
Ya, ini lagi viral, ya kan? Saya mikir gitu ya, lagi viral nih. Saya nemuin ini, singkat saya bikin slide ini singkat waktu itu dibantu sama Ricky gitu ya. Asuransi memang dibayar pakai uang, iya. Asuransi itu dibayar pakai uang, bener. Tetapi dibeli dengan kesehatan dan cinta. Silahkan baca ulang jika belum paham. Please baca ulang jika belum paham dan please sampaikan kepada nasabah Anda. Asuransi memang dibayar pakai uang, tetapi dibeli dengan kesehatan dan cinta. Saya kasih gambaran. Ini punya uang, dia badannya sehat, tetapi dia tidak punya cinta kasih, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang orang-orang terdekatnya dia. Ada orang-orang yang seperti ini, enggak deh, gue nggak bakalan beli asuransi. Ngapain kasih uang banyak-banyak warisan? Ya nanti istriku malah kawin lagi, dipakai yang enggak. Atau ketakutan yang berlebihan, ngomong gini, nanti kalau dikasih warisan banyak-banyak, anakku jadi rusak. Gitu katanya. Ya. Atau dia nggak cinta sama dirinya sendiri, alah sakit ya wis, mati lah ya wis. Ya kan orang Jawa yang ngomong gitu. Mati ya udah. You can buy. Lu punya uang, lu punya cinta. Iya, Jasper, thank you. Aku udah sadar banget nih, aku sekarang ada uang nih. Aku mau beli. Aku mau memikirkan anak istriku dan masa depan mereka. Tapi sorry, Jess, aku udah posisi sakit sekarang. Can you? No, you cannot. So, 3 faktor ini teman-teman harus tahu. Penutupnya, ini saya pakai dari zaman 10 tahun lalu saya agent adalah ilmu botol. Ilmu botol seperti ini. Botolnya sama, ya. Botol diisi air mineral, harganya Rp5.000. Rp5.000. Botol yang sama, airnya dikeluarin, diisi jus buah, dijual harganya Rp15.000, teman-teman. Yes. Botol yang sama diisi madu, harganya Rp100.000, teman-teman. Yes. Botol yang sama diisi obat, harganya bisa 1 juta. Dan botol yang sama, kalau diisi air comberan, dia nggak ada fungsinya dan nggak ada harganya juga dan harus dibuang. Di mata nasabah, semua agen atau di mata calon nasabah, semua agen itu casingnya sama, botolnya sama. Lalu apa yang membedakan? Kenapa orang ini bisa closing lebih besar? Kenapa orang ini? Ternyata teman-teman itu simple dan bisa dipelajarin. Saya ulangi, itu simple dan bisa dipelajarin. Tergantung isinya ini, you punya otak dan you punya hati. So make sure teman-teman pastikan selalu isi dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang positif, dan teman-teman punya hati yang tulus mau melayani, teman-teman punya hati yang jujur. So saya percaya teman-teman nilainya bukan lagi 1 juta, tetapi teman-teman nilainya tidak terbatas. Saya selesai sharingnya teman-teman pas 55 menit. Semoga apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini berguna. Karena pengetahuan saya terbatas, waktu saya terbatas, kata-kata saya terbatas, tetapi saya berdoa dan saya percaya berkat Tuhan kepada teman-teman yang mau berupaya, mau memanfaatkan 30 hari ini, mau benar-benar berjuang, itu berkatnya tidak terbatas. Saya thank you, saya Jasper, atas waktunya teman-teman. Saya kembalikan ke host kita, Robi Sanjaya. Thank you. Thank you. Oke. Wow, teman-teman. Thank you Ko Jasper buat sharingnya. Wih, teman-teman pasti banyak belajar nih. Jujur saya pribadi nyatet lagi ya kan dari kelas hari ini. So kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Teman-teman boleh banget kalau mau tanya langsung nih sama Ko Jasper tentang handling objection yang ada di lapangan. Nah, teman-teman please tulis di kolom Q&A, bukan di chat ya. Jadi tulis di kolom Q&A kayak gitu. Oke. Nah, kok ini sudah ada satu pertanyaan nih. Ya. Kok jika calon nasabah pada saat step problem
problem masyarakat, mereka ada asuransi kantor. Gimana cara kita mengarahkan ke step berikutnya? Mungkin lebih tepatnya kalau sudah ada asuransi kantor, biasanya Koko jualan apa tuh, Kok? Asuransi kantor yang diberikan kantor apa sih? Harus tahu dulu, teman-teman. Asuransi kantor yang diberikan kantor itu apa? BPJS kah? Atau asuransi pribadi yang dibayarin kantor kah? Sama. Dasarnya teman-teman harus tahu problemnya dulu, cara berpikirnya dulu. Kalau yang ternyata setelah tahu ya cuman BPJS, oke. So you are not safety anymore. So, lu sebenarnya bukan punya asuransi, tapi lu nyumbang negara sebenarnya seperti itu. Dan tidak ada safety sama sekali, tidak punya apa istilahnya plan A, plan B sama sekali untuk istri. Kalau lu terjadi apa-apa, teman-teman juga harus tahu problem yang terjadi di masyarakatnya itu apa. Problem yang terjadi di masyarakat, setiap perusahaan apapun, contoh ya, ada atau tanpa kita, dia tetap harus berjalan kan perusahaan ini kan. So kita harus punya backup plan dong. Contoh, udah kerja setengah mati, baru tadi malam teman-teman ya. Saya ada rekrutan juga teman-teman ya. Dia mau buka asuransi untuk keluarganya sendiri ya. Saya rekrut, tapi nunda-nunda terus, bilangnya lagi sibuk. Ya nggak apa-apa, saya puji-puji aja. Gue sih kalau punya karyawan kayak lu loh, aduh, jaya gue mah, perusahaan gue mah, keren banget loh. Kerja bisa sampai 12 jam teman-teman, ya bangga banget gitu ya. Kerja 12 jam jadi karyawan. Pertanyaan sederhana, namanya namanya X aja ya, jangan diomongin. Namanya X. Yakin lo kerja kayak begini ya? Lo pernah kepikir nggak kalau lo nggak punya cadangan backup plan? Misalkan nih lo sakit, perusahaan lo mau urusin dulu sampai seberapa? 1, 2, 3 bulan, lo mungkin boleh cuti. Setelah itu bagaimana? Atau lo mungkin dirumahkan. Atau kalau terburuk, lo sampai meninggal. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Dia akan dengan mudahnya menggantikan lo hire orang lain yang mau kerja kayak lo. Tapi anak istri lu bagaimana? Coba lu pikirin itu dulu. Lalu dia, iya ya, oke. Dan ini kan sama. Jadi Pak Robi temukan dulu problemnya, lalu review polis, bawakan dalam cerita. Bikin orang lebih terbuka. Ya, produk apa? Ya, sesuaikan profil nasabah. Bisa PSS, bisa ini. Ya, oke? Ya. Jadi harus fact finding yang lebih detail dulu kok ya. Iya dong. Oke. Oke. Oke, next. Ya. Nah, mungkin tadi Koko udah sempat cerita, sempat singgung dikit nih kalau ini orangnya udah setuju tapi istrinya nggak mau ditemuin kayak gitu. Si suami sudah setuju, tapi istrinya masih belum setuju tapi nggak mau ditemuin. Nah, kira-kira gimana tuh kok? Apa setuju nggak mau ditemuin? Sorry. Suami saya atau istri saya sudah nggak setuju. Jadi misal nih, Koko closing nih, Koko udah mau nih, tapi Cece nggak mau, dan Cece nggak mau, gimana dong? Oke, itu sering banget ya teman-teman ya. Isti ya, sama kayak saya isti. Ikatan suami takut istri gitu ya. Isti. Saya tanya dulu ya sama pasangan saya tanya dulu ya sama ini apa namanya pasangan saya gitu. Terus apa yang dijawabnya? Harus setuju teman-teman, kita harus menghargai yang namanya pasangan. Harus tanyakan. Tetapi saya role play. Biasanya di awal tuh sebelum tanya sama istri, saya role play dulu. Kalau seandainya istri nggak setuju gimana? Cowok tuh biasanya punya harga diri. Ya pasti setuju lah. Saya kan yang mengambil keputusan, saya hanya bercerita. Oke, berarti selesai teman-teman, closing. Ada yang bilang sudah, ya saya ngikut istri. Mungkin istri lebih powerful, mungkin istri lebih ini. Oke. Ada satu yang saya sarankan, saya bikin video. Saya bikin video ya. Saya akan jelaskan sama seperti Koko yang jelaskan ini.
tolong dikirimkan, kasihin. Itu bisa membantu teman-teman. Ya, kalau nggak mau ditemuin benar-benar, saya kirim video. Kenapa? Koko tahu dengan jelas bahwa ini sangat berguna, ini sangat menguntungkan, bla 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 bla. Nggak ada satupun janda, saya ulang ya, nggak ada satupun janda yang menolak uang asuransi pada saat pencari nafkah utamanya terjadi risiko. Saya selalu sampaikan seperti itu. Tidak ada satupun orang janda yang menolak uang asuransi pada saat terjadi risiko. Oke, itu sangat membantu. Biasanya kata-kata seperti itu. Tidak ada satupun janda. Ya, teman-teman ya. Yang lagi viral urusan asuransi nggak selesai-selesai di medsos itu ya, baru aja meninggal tapi udah ramai dan lain-lain ya karena kepengen gitu duitnya sama. So kita bisa manage kita punya keluarga supaya jangan sampai seperti itu. Gitu. Oke, next. Oke. Nextnya mungkin untuk orang-orang yang nggak terlalu percaya asuransi kok. Jadi bilangnya ngapain pakai asuransi? Asuransiku tuh tabunganku kayak gitu. Oh iya, ini saya nggak bahas kelas HO ya teman-teman. Ini kok HO semua pertanyaannya. Ini yang nanya-nanya nggak nyimak ya dari awal ya. Ini yang nanya nggak nyimak nih, saya nggak mau jawab ah. Jadi begini loh teman-teman ya. Makanya HO itu bagian yang terkecil. Pitch deck-nya itu harus jelas. Problem masyarakatnya itu harus tahu. Bawanya tuh harus bagus. Jadinya semuanya itu tertata. HO seperti itu tuh jarang banget. Tapi oke lah, nanti saya dibilang nggak mau jawab, dibilang jual mahal gitu. Tadi pertanyaannya apa? Gimana kalau sama orang yang nggak punya asuransi? Nggak Yang mau. nggak terlalu percaya asuransi karena asuransiku ya pakai tabunganku sendiri. Ya nggak apa-apa. Ya bikin perbandingan aja, ya. Bikin perbandingan aja. Coba pakai matematika, cara gampang deh. Bagaimana cara uang 200 juta, ya, lu bisa jadi 17 M. Lu hitung caranya gimana? Dalam waktu singkat. Oke. Ini bukan tentang bagaimana, ini bukan gini loh. Asuransi itu bukan bagaimana tentang suka atau nggak suka asuransi. Beli atau nggak beli asuransi. Tetapi asuransi itu tentang masalah hikmat, tentang masalah manajemen keuangan. Masalah manajemen itu bukan masalah suka nggak suka. Masalah manajemen itu mengenai kebijaksanaan. Kita pinter aja ngelola uang. Instead of duit tabungan gua yang gua kumpulin selama puluhan tahun gua kerja, habis untuk cuman dokter sekian, dan keluarga gua cuman bisa bertahan sekian dari uang tabungan gua, kenapa gua nggak lebih bijak sih mikirnya sih? Dengan menyisihkan sebagian, tetapi keluarga gua aman, masa depan gua jauh lebih aman. Come on. Ini bukan masalah suka nggak suka, percaya atau nggak percaya. Ini masalah tentang hikmat, masalah tentang kebijaksanaan dan manajemen keuangan. Itu mungkin ya. Oke, next. Oke. Kalau ada orang yang lagi cari asuransi, kok ada kenalan yang lagi cari asuransi, ini bisa langsung di-approach atau enggak? Wah, jujur ini aku agak bingung sama pertanyaannya. Gimana? Kalau ada saudara info kenalannya tuh ada yang lagi cari asuransi, apakah bisa langsung di prospek atau approach dengan cerita yang seperti dicontohkan tadi? Bisa dong, lebih enak dong. Karena kan dapat referensi nih. Apalagi sudah state-nya udah nyari. Berarti udah skip berapa fase itu. Oke? Ya sangat bisa. Next. Oke. Ko Jasper, dulu aku masih belum jadi agent Prudential, pernah diprospek sama agen asuransi hijau. Dia bilang pernah pakai asuransi seperti Allianz dan lain-lain. Oke. Dia bilang yang bagus itu ya Prudential gimana? Wah, ini oke, saya next saja kok pertanyaannya. Oke. Thank you. Nah, ini ada yang bilang kalau asuransi itu murah atau mahal itu relatif. Namun kliennya jawab ya untung sih, setelah kayak udah jelasin dengan caranya Koko, kliennya bilang ya untung sih, tapi kan yang
nikmatin bukan saya, apalagi itu nggak bisa diambil dalam waktu dekat. Sewaktu-waktu butuh nggak bisa. Nah, itu gimana kok? Oke, loh gini. Nanti kan namanya tentang manajemen keuangan, ya teman-teman ya. Jangan disamakan asuransi itu dengan tabungan di bank. Di bank cash sewaktu-waktu bisa diambil. Gampang HO-nya. Kalau gitu rekening Pak Ali cerita. Tahu ya teman-temannya rekening Pak Ali ya, ada rekening A, rekening B. Lu bisa ambil. Tapi kita nih ngomong yang namanya manajemen risiko. Oke, manajemen keuangan, manajemen risiko. Tentu bukan hal yang bisa dibandingkan. Oke, baik, mari. Tapi kalau dipaksa harus dibandingkan dengan yang namanya investasi, harus dibandingkan dengan yang namanya portofolio keuangan yang bisa menyediakan uang cash. Yuk, mari kita bandingkan. Yang pertama, yang namanya investasi itu cocok dibilang investasi manakala harga belinya lebih murah daripada harga jualnya. Benar apa enggak, Rob? Contoh, rumah harga 2 miliar. Rumahnya tuh harga 2 miliar. Di pasaran itu rumah tuh 2 miliar. Tapi orang yang mau jualnya harga 4 miliar. Laku enggak tuh barang? Ya, kagak nyambung. Saya ulang ya. Nggak tahu si Robi keputus atau gimana. Ya, nggak laku tuh, pinter tuh jawabannya ya. Rumah pasaran harga 2 miliar. Dijual 4 miliar. Laku nggak? Ya nggak laku lah. Ya, mana mungkin laku? Ya nggak mungkin laku. Lebih tinggi dari pasaran. Tapi kalau rumah 2 miliar, dijual 1 miliar. Banyak yang beli nggak? Halo, ketik. Hajar, ya kan? Banyak. Laku. Ya kan? Karena murah. Coba dari yang paling dasar deh. PSS. Siapa yang bisa lawan PSS murahnya? Contoh yang paling dasar ya. Dari premi yang paling murah, anggap 500.000 lah satu bulan. Proteksinya 2 miliar. 2 plus 8 ya kan? Saya ngomongnya 10 miliar di sini. Lu hitung bagaimana cara 500.000 jadi 10 miliar. Coba sebutkan instrumen yang lebih murah dari ini. Oke, kalau dipaksa harus dibandingkan seperti itu. Harus ya. Sebenarnya jangan bermain di pola pikirnya nasabah, tapi kalau terpaksa harus ngikutin. Oke, kedua, kalau lu paksa asuransi itu investasi dibandingkan dengan instrumen seperti itu. Oke, investasi butuh waktu apa enggak? Butuh waktu. Iya kan? Butuh waktu. Tapi seandainya lu terjadi resiko, berapa value yang ada di investasi itu? Ya segitu-segitu aja. Benar ya? Tetapi kalau asuransi, contoh nasabah saya yang tadi, 200 juta baru bayar sekali setahun, dia keluarga sudah punya 17 miliar. Kalaupun terjadi resiko kehidupan, 17 miliar yang cair. Artinya produk asuransi itu magic banget. Dia tidak butuh waktu sama sekali untuk meningkatkan dia punya value. Yang ketiga, teman-teman, kita ngomong likuiditas. Sama-sama liquid. Lo ngomong cash tapi value-nya lebih rendah, gue value-nya lebih tinggi dan sama-sama liquid. Come on. Ya. Sebenarnya jawabannya bukan instrumen yang sama yang bisa dibandingkan. Jelas berbeda. Tetapi kalau dipaksa, ya udah itu tadi jawabannya, 3 hal itu tadi. Oke? Bisa menjawab? Bisa. Banyak yang raise hand itu kenapa ya? Wah. Teman-teman kalau mau tanya bisa langsung di Q&A ya, jangan di raise hand kayak gitu. Oke. Kalau gini kok, kita dibandingin sama agent-agent yang balikin komisi. Nah, tuh mungkin sering ketemu di lapangan tuh. Kalau Koko pernah nggak? Wah, itu dibalikin komisinya. Dapat potongan 22% aku kalau di asuransi A kayak gitu. Oke, dapat potongan 22% kalau di asuransi A gitu ya.
dapat potongan 22% kalau di asuransi A. Maksudnya komisinya agent dikembaliin gitu ya. Ya. Oke, teman-teman, ini masalah klasik ya. Ini kok jadi kelas HO ya. Tapi teman-teman tahu kan ini bukan kelas HO loh sebenarnya. Ini adalah kelas alur. HO itu yang paling kecil. Kalau teman-teman, saya ulang ya, pitch deck-nya udah bener. HO macam begini nih kagak ada, Bos. Kagak ada, Bos. Serius. Ya, saya udah tadi Nero 4 itu tadi mahal. Agennya sih ini apa ya? Mahal. Boleh ditunda atau enggak, saudaranya agent atau ini, dan di-compare sama kompetitor, itu udah oke lah, tapi saya coba berusaha menjawab. Kalau di-compare ya, saya dari dulu paling anti untuk balik-balikin komisi. Paling anti saya. Kecuali keluarga dekat saya ya. Jadi keluarga inti. Ya, keluarga inti nggak mungkin lah kakak saya beli komisinya saya makan, nggak mungkin, saya pasti kembaliin kalau seperti itu. Kalau ditanya komisi, saya balik lagi ke problem masyarakat. Lah lu nih kerja atau lu di badan yayasan sih teman-teman, amal jariah gitu loh. Lalu kan juga butuh makan. Emang lu mau ya servis orang yang lu nggak dapetin apa-apa dari dia dalam jangka waktu yang begitu panjang? Lalu kalau lu jawabannya nggak mau dan orang itu ngeyel harus kasih komisi, ya udah jangan, daripada lu bikin dosa gerundel di belakang. Satu itu. Lalu cara menyampaikannya seperti apa? Kan itu kan ya. Yang saya sampaikan biasanya seperti ini, standarnya seperti ini. Oke, Om, Tante, boleh. Komisi saya 30%. 30% ini dibagi 3. Yang pertama 10% ini untuk saya bayar pajak ke negara. Oke, yang 10% kedua itu saya untuk makan saya sama anak istri saya. Yang ketiga, 10% berikutnya ini untuk saya ongkos servis Om dan Tante. Ya. Yang mana yang Om Tante mau ambil? Silahkan, saya akan kasihin. See? Oke? 3 hal itu. Oke? Yang berikutnya apa? Kalau saya gedek ya teman-teman ya, kalau udah jelasin bagus apa segala macam, terus orangnya itu masih ngomong seperti itu. Menurut saya bukan karakter yang cocok. Jadi saya punya prinsip seperti ini. Nasabah bisa pilih agennya. Ya, benar. Tapi agen juga bisa pilih nasabahnya. Saya memilih bekerja dengan punya dignity, dengan punya harga diri. Saya bukan ngemis. Saya nyodorin ilmu, semua pitch deck apa semua dan lain-lain. Saya menyodorkan service. Of course ada harganya. Tapi manakala saya dinilai terlalu rendah bagi orang itu, sorry, saya juga punya harga diri. Saya nggak akan mau. Oke, sekali lagi ambil positif, buang negatif. Nggak cocok omongan leader teman-teman, itu yang paling benar. Ya, saya seperti itu. Jadi saya ngomong dengan nasabah, saya sama ngomongnya. Om, Tante, saya punya pekerjaan ini, saya nggak kerja di tempat lain. Kalaupun Om Tante mau menggunakan ide yang saya paparkan ini tadi, penjelasan yang saya paparkan, menurut Om Tante berguna, dan menurut Om Tante agen yang di sana lebih layak, silahkan. Karena kalau ngomong soal diskon, yang itu tadi, saya sudah paparkan sama Tante, yang mana yang mau diambil dari 30% itu? Saya ngomongnya seperti itu, teman-teman. Silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Om dan Tante, saya lebih layak, saya yang bisa servis Om Tante lebih lama. Dan Om Tante tahu saya tulus sama Om Tante. Saya akan senang hati untuk melayani Om Tante. Tapi saya juga butuh makan. Saya bekerja di sini. Saya bukan yayasan. Thank you. Gitu ya teman-teman. Iya, semoga bisa dipakai. Ya. Oke. Mungkin thank you buat Ko Jasper buat sharingnya hari ini. Berarti teman-teman
the most important things itu adalah bagaimana teman-teman pertama approach, kedua bagaimana teman-teman juga give yang terbaik tentang ide dan proposalnya sehingga sangat meminimalisir yang namanya handling objection. Nah, itunya dulu kita harus kuasai. Baru handling objection itu akan sangat minimal kayak gitu. Oke. Teman-teman jangan lupa ikut kelas yang kedua, sebentar lagi akan ada Great Saturday. Nah, Great Saturday itu adalah kelas yang sangat luar biasa banget karena kalau kita bilang masalah bisnis, otomatis kita harus cek dong. Kira-kira sudah berapa banyak sih orang di luar sana yang udah sukses di bisnis prudensial kayak gitu. Dan sesukses apa, bagaimana perjalanan hidupnya, kita mau belajar dari salah satu leader senior yang namanya Eddie Tyson, ya kan? Profilnya mahasiswa dan salah satu GA owner di kantor Surabaya. Oke, teman-teman, catat jamnya 15 menit lagi kita akan mulai. Saya akan tutup kelas hari ini dengan doa. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini kami boleh belajar dari edukator kita, Coach Jasper. Engkau berkati juga Coach Jasper berlimpah-limpah karena sudah memberkati kami. Engkau juga berkati kita semua teman-teman yang di sini yang fight buat final sprint supaya kami bisa mencapai setiap goal-goal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, thank you teman-teman buat partisipasinya hari ini. See you di kelas-kelas selanjutnya.